Ketika kita dapat dengan redho menerima cobaan-cobaan yang diberikan Allah kepada kita, pada saat itulah pintu pertolongan Allah terbuka. Dalam ilmu-ilmu tasawuf disebutkan sama saja, karena keduanya akan mendekatkan diri kita kepada Allah, karena keduanya akan mengingatkan kita kepada Allah. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah pernah berfirman, kalau engkau tidak redho akan cobaan yang aku timpakan pada dirimu, maka cari saja Tuhan lain selain diriku. Ini repot, men. Tuhan cuma satu, kita disuruh cari yang lain, bagaimana caranya? Ya kalau Tuhan gua mah gampang, bener gak? Kakak dikabulin sama yang ini, pindah ke yang ini, bener gak? Tuhan satu, men. Dalam Al-Quran Allah berulang kali mengatakan, A-ilahum ma'allah. Maka apakah ada Tuhan lain yang menyertaiku? Udahlah, namanya juga hidup. Kita dalam ilmu-ilmu tasawuf makanya juga diajarkan satu ungkapan, Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji Allah atas apapun yang terjadi. Mau dapat musibah, mau dapat nikmat, kita bilang Alhamdulillah. Buktinya sampai sekarang dengan kesulitan yang kita terima, dengan musibah yang kita terima, sampai sekarang masih hidup, masih dapat rezeki, benar gak? Udah men, bismillah. Takut banget sama hidup. Ya kalau lu ngeluh sama manusia, dia juga lagi ada pikiran, bos. Bener gak? Kalau kita ngeluh sama manusia, sedangkan manusia yang kita keluhkan itu, dia juga sama kita, dia juga lagi banyak pikiran. Jadi mengeluhlah dengan Allah. Gue cerita dikit nih ya. Kitab-kitab tasawuf emang kayak begini gayanya nih. Bayangin ada orang tinggal waktu itu, kalau tahun baru, zaman dulu tahun baru waktu kecil-kecil. Orang itu suka ngumpul. Kita nginep di hotel Indonesia, bener ya? Di Bundaran HI itu orang ada keramaian tahun baru. Di bawah udah ada yang turun. Kita masih di atas dulu. Kamar hotelnya pakai balkon di depan. Kita panggilin, kagak denger, bener kan? Kita sambit dah pakai uang logaman, cepean gitu. Kena palanya. Dia nggak nengok ke atas. Dia ngambil tuh uang, masukin kantong. Kita lempar lagi, kena palanya. Dia nggak nengok atas juga, dia ngambil uang, kantongin. 3 kali kita udah lempar pakai uang logam cepean. Bukan nengok ke atas, malah ngambil duit, masukin kantong. Lah akhirnya kita ambil batu kecil, sambit, bener gak? Baru dia nengok. Ini perumpamaannya. Ketika Allah memberikan kita nikmat demi nikmat, kita nggak ingat sama Allah. Tapi begitu Allah kasih kita cobaan, pada saat itulah kita bisa mendekatkan diri pada Allah, nangis, betul-betul merasa menjerit hati ini agar Allah segera memberikan pertolongannya kepada kita. Dalam kitab-kitab tasawuf, Jalaluddin Rumi mengatakan, the moment we accept what troubles we have been given, the door will open. Ketika kita dapat dengan redho menerima cobaan-cobaan yang diberikan Allah kepada kita, pada saat itulah pintu pertolongan Allah terbuka. So jadi kalau mau dapetin pintu pertolongan Allah dibuka, redho aja, terima segala macam yang terjadilah. Bismillah. Satu surat ya, satu rangkaian. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sungguh setiap kesulitan itu akan dibarengi dengan kemudahan, dan sungguh setiap kesulitan itu akan dibarengi oleh kemudahan. Fa iza faragta fansab. Dan ketika kamu telah menyelesaikan satu persoalan itu, wa ila rabbika farghab, maka kembalikan hasilnya, takdirnya kepada keinginannya Allah, pada kehendaknya Allah. Ini kajian kita yang dulu, do your best and let Allah do the rest. Itu kalau bahasa Arabnya itu dia tadi, wa ila rabbika farghab. Kita kembalikan apapun takdir yang diberikan Allah kepada kita. Karena kita nggak ngerti, bos, apa maunya Allah, bener gak? Kadang-kadang nih kita ngeluh dapat musibah, padahal musibah itu sebetulnya menyelamatkan kita dari musibah yang lebih besar, bener gak? Pernah gak sih lo? Saya dah, bener gak? Ini Achilles tendon kanan putus, udah nggak bisa main bola lagi, bener gak? Allah ingin menyelamatkan saya supaya saya nggak lupa umur, masih main bola, main futsal dengan kecepatan yang tinggi, main bulu tangkis dengan kecepatan yang tinggi, single, bener gak?
yang sebetulnya jantungnya udah nggak kuat, bener. Jadi Allah punya 1001 cara untuk mengatur seluruh kehidupan di dunia ini. Sekali lagi teman-teman, ingat, dekatkan diri semua kepada Allah dan jadikan semua yang terjadi, baik kenikmatan ataupun musibah, sebagai alat bagi kita untuk mengingat kebesaran Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. The best feeling of happiness is when you are happy because you've made someone else happy. Dalam bahasa lainnya nih, hadis qudsinya berbunyi, amalan yang paling cepat langsung sampai kepada Allah adalah ketika kita memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang lain. Walaupun kita lagi kena musibah, men. Udah, kita musibah. Tapi ketika kita dapat musibah itu, kita tetap membagi kebahagiaan pada orang lain. Maka amalan itu paling cepat sampainya kepada Allah. Hadis lain mengatakan, Allah berfirman, sedekah yang engkau keluarkan itu lebih cepat sampainya kepada aku, kata Allah, sebelum sedekah itu sampai ke tangan orang yang menerimanya. Waktu kita keluarin duit mau sedekah, udah sampai ke Allah tuh, walaupun belum sampai ke tangan orang yang menerimanya. Kalau keadaan kita mampu untuk membantu orang lain, membahagiakan orang lain dengan uang yang kita miliki, sedekah. Tapi kalau keadaan kita nggak mampu untuk membantu orang lain dengan uang kita, bahagiakan orang tersebut. Dan selemah-lemahnya membahagiakan orang lain adalah dengan tersenyum. Itu sebabnya Rasulullah SAW mengatakan, senyum itu adalah sedekah. Sebarkan kebahagiaan, sebarkan keceriaan, bener gak? Dengan kebahagiaan dan keceriaan itu, itulah amalan yang paling cepat dan langsung sampai kepada Allah.